Halo, selamat pagi Oh iya, Pak. selamat pagi Bu. Dengan siapa dan apa yang bisa kami bantu? Oke Pak, perkenalkan Pak, nama saya Syahna dari Syatex Pak. Oke, apa yang bisa kami bantu Bu? Jadi rencananya perusahaan kami itu mau bangun pabrik Pak, pabrik tekstil. Kebetulan tuh ukurannya sekitar 10 hektar. Lokasinya di Karanganyar Pak. Nah, kayaknya itu kalau nggak salah itu perlu itu ya Pak ya, pengajuan perizinan berusaha ya Pak ya. Iya benar. Nah, itu tuh gimana ya Pak ya prosedurnya, apa yang perlu dibutuhin gitu? Untuk dokumen yang perlu disusun, kita kan terkait perizinan lingkungan itu kita mengacu pada PP 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi untuk dokumennya sendiri itu nanti yang perlu disusun itu ada antara AMDAL, UKL-UPL dan juga SPPL Bu, seperti itu. Itu dokumen itu bedanya apa ya, tiga itu ya Pak ya? Sama itu nggak sih? Maksudnya sulit nggak sih gitu? Kalau untuk penjelasannya, perbedaannya apa itu, kalau untuk AMDAL dan UKL-UPL maupun SPPL itu terletak pada skala besaran kegiatannya Bu. Nah, gitu. Jadi kalau AMDAL itu diperuntukkan bagi rencana usaha atau kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan. Kalau untuk UKL-UPL itu tidak memiliki dampak penting, dan sedangkan SPPL itu tidak berdampak penting dan juga tidak termasuk dalam kriteria yang wajib UKL-UPL maupun AMDAL. Nah, biasanya ini ditujukan untuk kegiatan usaha mikro dan kecil seperti itu. Kalau melihat dari skala besaran kegiatan Ibu tadi seluas 10 hektar itu sepertinya kita wajib menyusun dokumen AMDAL Bu. Untuk data awal seperti DED atau master plan ada nggak ya? Oh, ada Pak. Saya kirim by email ya Pak ya. Oke. Sudah Pak, apakah sudah masuk Pak? Oke, coba saya buka dulu Bu ya. Oke. Seperti itu Pak. Kira-kira gimana ya Pak ya untuk yang dokumen lingkungan yang tadi Bapak sampaikan ya? Oke, jadi ini untuk ini ya, desain plannya nanti yang akan dibangun Bu ya. Iya Pak, kebetulan itu Pak rencananya pabriknya Pak. Untuk proses penyusunannya gimana ya Pak ya? Kira-kira butuh waktu berapa lama dan tahapannya bagaimana ya Pak ya? Oh, kalau untuk tahapannya sendiri, yang pertama itu kita harus melakukan penapisan dulu Bu. Kita bermohon arahan ke dinas lingkungan terkait. Kira-kira nanti dokumen ini kita secara legalnya itu menyusunnya apa ya, apakah AMDAL, UKL-UPL maupun SPPL seperti itu. Meskipun pada rencana awal pasti kita sudah bisa melakukan penapisan mandiri, bahwasanya kita sudah menentukan bahwasanya ini adalah suatu pekerjaan menyusun AMDAL atau UKL-UPL, tapi kita tetap harus bermohon ke instansi yang berwenang untuk mengeluarkan penetapan terkait penapisan tersebut. Nah, kemudian setelah nanti kita melakukan penapisan atau screening terkait kewajiban menyusun AMDAL, kemudian kita ada namanya proses pengumuman. Nah, pengumuman ini dalam artian bentuk nanti kita melakukan pengumuman koran yang dimana koran tersebut beredar di wilayah terkait yang Ibu akan membangun rencana kegiatan tersebut. Nah, dalam tahap pengumuman ini juga nanti kita ada konsultasi publik di mana kita melibatkan masyarakat yang nanti terkena dampak terhadap rencana kegiatan yang akan Ibu bangun tersebut. Kita menjaring saran, pendapat dan tanggapan, atau bisa disebut menjaring aspirasi dari masyarakat terkait adanya rencana kegiatan tersebut. Seperti itu. Setelah nanti ada pengumuman dan konsultasi publik, kita ada melakukan pelingkupan nih. Kami dari konsultan akan melakukan pelingkupan terkait rencana usaha yang akan dibangun tersebut, terkait dampak pentingnya dan juga sifat penting dampak tersebut seperti itu. Nah, jadi setelah kita melakukan pelingkupan atau scoping, kemudian kita akan melakukan penyusunan KA AMDAL. Nah, setelah dokumen KA AMDAL ini disusun, kita akan melakukan penilaian atau pembahasan dengan instansi lingkungan terkait. Bisa itu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Kota, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi maupun Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, setelah dari penyusunan ini, maka akan disepakati
kita akan disepakati yaitu terkait DPH dalam KA Andal, yang dimana nanti kesepakatan DPH ini yang nanti akan kita bahas di dalam kajian Andal dan RKL RPL-nya Bu. Nah, setelah nanti kita sudah menyusun Andalnya, kita pun akan melakukan penilaian terhadap Andal dan RKL RPL tersebut ke instansi yang sama sebelumnya. Nah, jadi setelah nanti kita melakukan penilaian dan pembahasan, maka nanti terbitlah persetujuan dan kelayakan lingkungan hidup seperti itu. Cukup banyak ya Pak ya syaratnya ya, Pak ya. Cukup banyak proses-prosesnya, yang dimana nanti di sini termasuk juga kita Ibu harus menyusun namanya persetujuan teknis. Bisa ada persetujuan teknis air limbah, persetujuan teknis emisi, persetujuan teknis andalalin, dan juga ada rincian teknis terkait penyimpanan limbah B3 seperti itu. Yang mana itu nanti menjadi satu kesatuan dalam dokumen lingkungan AMDAL ini. Kira-kira kalau untuk nyusun dokumen itu perlu waktu berapa lama ya Pak ya? Untuk estimasi penyusunan dokumennya sendiri itu mungkin membutuhkan waktu kisaran lebih dari 6 bulan Bu, tergantung nanti kewenangan penilaian atau pembahasan dokumen AMDAL ini ada di mana, apakah di tingkat daerah kabupaten kota atau ke provinsi atau juga di pusat, yaitu di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, dikarenakan kalau untuk di instansi daerah itu mungkin bisa memakan waktu lebih cepat, lebih menghemat waktu karena kan lebih mudah dijangkau seperti itu. Tapi kalau untuk di kementerian itu pasti membutuhkan waktu yang lebih panjang dikarenakan antrian juga yang sangat panjang dan lama Bu, gitu, di pusat sana seperti itu. Kalau saya mau buat dokumen AMDALnya di sini bisa Pak? Sangat bisa Bu, karena dalam menyusun dokumen lingkungan atau khususnya AMDAL itu wajib sudah tersertifikasi kompetensi AMDAL Bu, seperti itu. Dan juga di sini Indonesia itu sudah tersertifikasi oleh KLHK, dan juga kami punya tenaga ahli pada bidangnya seperti itu. Kemudian kalau Ibu mau menguji terkait laboratorium lingkungan, bisa nanti Ibu ke lantai 1. Kami punya lab, yaitu Green Lab Indo Global. Itu sudah tersertifikasikan dan juga terregistrasi di KLHK. Ih keren Pak. Oke deh kalau gitu kita buat dokumen AMDALnya di sini aja. Sama kebetulan itu sih Pak, set plan kita yang satunya itu juga perlu untuk monitoring pemantauan lingkungan. Bisalah kita menggunakan lab. Apa tadi Pak laboratoriumnya? PT Green Lab Indo Global. Oke, kita bisa sih nanti saya mampir ke PT Green Lab Indo Global. Oke Bu.